Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henela Ponda. Nomor induk mahasiswa 856492779. Di sini saya akan membuat video praktikum mata kuliah praktikum IPA di SD modul 3 KP3 pencernaan makanan dengan judul struktur sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Pencernaan makanan merupakan proses pengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan, dan jenisnya tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna oleh tubuh. Alat pencernaan terdiri dari mulut, osafagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum atau anus, dan organ-organ lain yang berperan dalam pencernaan seperti hati, empedu, dan kelenjar pankreas. 1. Mulut. Mulut adalah bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia. Mulut dianggap sebagai pintu bagi makanan dan minuman yang telah konsumsi untuk masuk dan diteruskan kepada sistem pencernaan selanjutnya. Bagian mulut terdapat beberapa bagian penting, diantaranya adalah mulut. Lidah berfungsi untuk merasakan makanan, serta memposisikan makanan agar mudah dikunyah dan membantu agar mudah ditelan. Kemudian gigi berfungsi untuk mengunyah makanan yang dikonsumsi agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna. Yang terakhir adalah ludah yang akan membantu Anda menelan makanan dengan lebih mudah lagi dan juga berfungsi sebagai pelindung rongga mulut. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan atau osofagus berasal dari bahasa ilmiah. Kerongkongan merupakan lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai dikunyah dan telah diproses di dalam mulut. Kegiatan ini terjadi di antara rongga mulut menuju lambung dan melalui proses pencernaan yang selanjutnya. Gerakan parastaltik adalah gerakan yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara perlahan. Berdasarkan penelitian, makanan akan melewati kerongkongan biasanya hanya terjadi dalam waktu 6 detik. Yang ketiga ada lambung. Lambung atau dalam bahasa ilmiah disebut ventriculus. Lambung berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga di perut. Lambung secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Ia memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan, salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita makan. Yang keempat ada usus halus. Usus halus memiliki beberapa bagian, diantaranya ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ada banyak proses kimia yang terjadi pada usus halus karena di dalam usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Yang kelima ada usus besar. Usus besar adalah tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri Escherichia coli sehingga bisa menjadi kotoran fases yang kemudian akan dibuang melalui anus. Yang terakhir ada rektum dan anus. Rektum adalah bagian paling ujung dari usus besar. Rektum inilah yang disebut sebagai jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhirnya, yaitu anus. Pada saat kotoran memasuki rektum, maka itu berarti tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh, dan pada saat itulah seseorang akan merasakan sakit perut serta keinginan untuk buang air besar. Sedangkan anus, seperti yang kita semua ketahui, merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Kesimpulan, sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem penting yang akan membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan penting di dalamnya yang bermanfaat untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena adanya proses perubahan makanan dan penyerapan sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh dengan bantuan enzim yang memecahkan molekul makanan kompleks menjadi sederhana sehingga mudah dicerna tubuh. Sistem pencernaan manusia dimulai dari proses memasukkan makanan ke dalam mulut, ingesti,
proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut. Dikunyah oleh gigi. Pencernaan mekanik. Proses mengubah molekul makanan kompleks menjadi sederhana oleh enzim, bile, dan air. Pencernaan kimiawi. Penyerapan nutrisi dan pembuangan kotoran. Proses penyingkiran. Sekian, terima kasih.